Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD dan Perda Nomor 4 Tahun 2023 tentang pajak dan retribusi, artinya untuk terkait pajak parkir itu dikenakan 10%. Ikan pemberitahuan resmi dari KPK mengenai status hukumnya, apakah saksi, apakah tersangka, yang kedua statusnya ditahan atau tidak. Selamat siang, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang, Sari Berita. Sektor parkir masih menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial bagi Kota Palembang hingga Mei 2026. Wakil Bupati Muara Enim, Sumarni, ditunjuk sebagai pelaksana tugas Bupati usai Bupati aktif Edison ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi oleh KPK. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Rabu 10 Juni 2026 bersama saya Esi Armisi. Pendengar, kita mulai dengan berita yang pertama. Pemerintah Kota Palembang terus mematangkan berbagai persiapan menjelang peluncuran resmi Car Free Day atau CFD yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu 14 Juni 2026. Pemerintah Kota Palembang terus mematangkan berbagai persiapan menjelang peluncuran resmi Car Free Day atau CFD yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu 14 Juni 2026. Sekretaris Daerah Kota Palembang Aprizal Hashim mengatakan, keberhasilan pelaksanaan CFD tidak hanya diukur dari kelancaran acara, tapi juga dari manfaat dapat dirasakan masyarakat secara luas. Menurutnya, peluncuran CFD akan menjadi momentum penting dalam menghadirkan ruang publik yang sehat, nyaman, dan juga produktif bagi warga Palembang. Kegiatan tersebut direncanakan dibuka langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan dan juga dihadiri Wali Kota Palembang. Rapat besar, rapat persiapan launching CFD yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Syawal yang akan dilaunching oleh Pak Gubernur Sumatera Selatan, Forkopimda Sumatera Selatan serta Pak Wali Kota bersama Forkopimda Kota Palembang. Tanggal 14 hari Minggu jam 5.30 kita akan launching kegiatan tersebut. Makanya hari ini adalah rapat seluruh stakeholder agar pelaksanaan launching tersebut akan dapat berjalan sukses, berjalan aman sesuai harapan kita bersama. Acara akan dimulai sejak pukul 5.30 waktu Indonesia bagian Barat dan dikemas dengan berbagai kegiatan menarik yang dapat dinikmati seluruh kalangan masyarakat. Untuk menambah semarak suasana, Pemkot Palembang juga menggandeng jajaran kepolisian dari berbagai daerah di Sumsel yang akan menampilkan sejumlah atraksi dan hiburan, termasuk penampilan khusus dari personil Polda Sumatera Selatan. Dari Jembatan Ampera, Rizky RRI Palembang terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, sektor parkir masih menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial bagi Kota Palembang. Hingga Mei 2026, realisasi penerimaan pajak parkir telah melampaui 1/4 dari target tahunan yang ditetapkan pemerintah daerah. Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang memastikan tarif pajak parkir di Kota Palembang saat ini dikenakan sebesar 10% sesuai Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang pajak dan retribusi daerah. Pelaksana tugas Kepala Bapenda Kota Palembang Raymond Lauri mengatakan ketentuan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antar pemerintah pusat dan daerah atau HKPD. Tarif pajak parkir saat ini lebih rendah dibandingkan ketentuan sebelumnya yang mencapai 30%. Menurut Raymond, hingga Mei 2026, realisasi penerima pajak parkir telah melampaui 25% dari target tahunan dan menjadi salah satu sektor pajak yang cukup potensial bagi pendapatan daerah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD dan Perda Nomor 4 Tahun 2023 tentang pajak dan retribusi, artinya untuk terkait pajak parkir itu dikenakan 10%. Untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah, Bapenda Kota Palembang akan terus mengoptimalkan potensi sektor parkir, termasuk melalui pemanfaatan lahan parkir baru yang memiliki nilai ekonomi dan potensi pendapatan bagi daerah.
Pendengar Warta Berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Program 1 Palembang, frekuensi 92,4 FM, dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan App Store. Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang. Informasi selanjutnya, pemerintah Kota Palembang akan menindak tegas bagi masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Pemerintah Kota Palembang kini mengambil langkah baru untuk menjaga kebersihan lingkungan warga yang melapor pelanggaran seperti pembuangan sampah liar di fasilitas umum atau aliran sungai akan mendapatkan insentif. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan kota. Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, menegaskan pemerintah Kota Palembang berkomitmen untuk menindak tegas pelanggaran pembuangan sampah. Bagi warga yang terbukti membuang sampah sembarangan akan diberikan sanksi mulai dari denda hingga hukuman sosial. Bagi yang membuang sampah, tentunya bakal ada sanksi, bisa ada denda maupun sanksi sosial dan lain sebagainya. Tetapi orang yang melaporkan itu kita kasih reward, tidak boleh jadi kita reward, boleh jadi masalah kita kasih dana atau kita kasih hadiah apapun, dan ini kemarin sudah saya tanda tangani BSOP maupun surat keputusannya. Menurut Ratu Dewa, tidak hanya sanksi, pemerintah juga menyiapkan hadiah bagi warga yang aktif melaporkan pelanggaran. Hadiah ini bisa berupa dana tunai atau bentuk penghargaan lain sebagai bentuk apresiasi atas peran serta masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Saat ini pemerintah Kota Palembang juga berencana memasang kamera pemantau di sejumlah titik rawan pembuangan sampah liar. Dengan pemantauan tersebut diharapkan pelanggaran dapat segera terdeteksi sekaligus mendukung program insentif bagi pelapor. Wali Kota Palembang telah menandatangani SOP dan surat keputusan terkait kebijakan tersebut. Dengan langkah ini, pemerintah berharap masyarakat semakin sadar pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan bersama-sama menciptakan kota yang lebih sehat dan nyaman. Lamsi Harsiltonga melaporkan. Beralih ke berita lainnya, TPPKK Kota Palembang mendistribusikan pemberian makanan tambahan atau PMT kepada ibu hamil berisiko stunting. 26 ini untuk Kota Palembang itu sebanyak 157 balita, ya. Akan tetapi pada bulan ini menurun menjadi 139. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga atau TPPKK Kota Palembang terus mengintensifkan upaya percepatan penurunan angka stunting. Salah satu langkah yang dilakukan adalah mendistribusikan pemberian makanan tambahan atau PMT kepada ibu hamil yang masuk kategori berisiko stunting. Program ini merupakan bagian dari dukungan TPPKK terhadap program pemerintah untuk menciptakan generasi yang sehat, berkualitas, dan bebas stunting. Ketua TPPKK Kota Palembang, Dewi Sastradi, mengatakan penanganan stunting terus dimulai sejak masa kehamilan, bukan hanya setelah anak lahir. Menurutnya, pemenuhan kebutuhan gizi ibu hamil menjadi fokus utama dalam strategi pencegahan stunting di Kota Palembang. Karena itu, pemberian makanan tambahan kepada ibu hamil berisiko stunting diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan nutrisi selama masa kehamilan. Jadi ini merupakan salah satu program dari TPPKK Kota Palembang, ya, khususnya Pogja 4. Jadi pemberian makanan tambahan ini tujuannya adalah untuk membantu pemenuhan gizi bagi ibu hamil. Jadi untuk tahun ini kita berikan pemberian makanan tambahan ini bagi ibu hamil yang ada di Kota Palembang sebanyak 179 ibu hamil ke seluruh 18 kecamatan. Dan jadi untuk di SU2 ini sebanyak 7 orang ibu hamil yang kita berikan berupa susu dan telur bagi ibu hamil. Berdasarkan data terbaru, jumlah balita stunting di Palembang menunjukkan tren penurunan. Dari 157 balita pada tahun 2025,
jumlahnya turun menjadi 139 balita pada April 2026. Melalui berbagai program yang dijalankan, TPPKK Kota Palembang optimistis target mewujudkan Palembang Zero Stunting dapat tercapai melalui sinergi antara pemerintah dan seluruh elemen masyarakat. Esyar Misi melaporkan. Pendengar anggota Komisi 2 DPR RI, fraksi PDI Perjuangan HM Giri Ramanda N. Kimas, menargetkan pembahasan rancangan Undang-Undang RUU Masyarakat Adat dapat rampung dalam 2 masa sidang ke depan. Saat ini DPR RI masih terus menerima berbagai masukan guna menyempurnakan substansi regulasi tersebut. Anggota Badan Legislasi DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Giri Ramanda N. Kimas memberikan tanggapan terkait pembahasan rancangan Undang-Undang RUU Masyarakat Adat. Menurutnya, target penyelesaian RUU itu sangat bergantung pada respon pemerintah. Namun dirinya optimis bahwa pembahasan dapat rampung paling lambat pada masa sidang mendatang. DPR RI berupaya secepat mungkin agar RUU Masyarakat Adat dapat selesai. Namun Giri mengakui bahwa saat ini terdapat sejumlah kendala yang menghambat proses legislasi. Ia menyebutkan bahwa pemerintah belum merespon secara penuh berbagai substansi yang telah disusun DPR. Bahkan data statistik yang diperlukan juga sudah selesai dari sisi DPR, namun belum dikirimkan kembali oleh pemerintah. Dulu kan permasalahannya adalah RUU Masyarakat Hukum Adat. Nah, kita sekarang tidak mau ada kata hukum karena konotasinya akan bertentangan dengan hukum nasional yang ada. Nah, skup RUU yang sekarang itu RUU Masyarakat Adat. Sekarang lagi kita menyusun, kita menggali informasi bagaimana maunya seperti apa. Dan nanti kita diskusikan secara undang-undang akan seperti apa masyarakat adat ini. Saya tadi bilang ada pengakuan, ada perlindungan, ada pemberdayaan, hak-hak ekonomi. Nah, itu sampai di mana dikaji? Masyarakat adat yang mana? Bagaimana menentukan masyarakat adat itu? Nah, itu yang akan diatur di RUU-nya. Setelah pengakuan yang jelas, perlindungan yang jelas, pemberdayaan yang jelas, baru hak-haknya, hak-hak ekonominya bisa diakomodir apa? Nah, ya kita kan mau secepatnya. Kalaupun dalam 2 masa sidang ini bisa Badan Legislasi menyelesaikan RUU Masyarakat Adat dan diparipurnakan, kan tinggal tunggu jawaban pemerintah nanti. Kalau pemerintahnya mau membahas, Presiden mengirimkan surat Presiden ke DPR, kita bahas oleh DPR. Giri menambahkan dari total 39 RUU dalam program legislasi nasional Prolegnas prioritas tahun ini, tidak semua rancangan undang-undang yang bersifat komunal atau terbuka. RUU Masyarakat Adat menjadi salah satu prioritas yang harus dibahas, termasuk tahapan-tahapan penting seperti mekanisme pengakuan, siapa yang diakui, bentuk perlindungan, hingga hak-hak ekonomi yang akan dituangkan dalam undang-undang. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, mendukung kesiapsiagaan serta penanggulangan bencana di daerah, PT KAI Divre 3 Palembang menyerahkan bantuan 1 unit mobil ambulans dan 1 unit mobil toilet pada pemerintah Kabupaten Muara Enim. PT KAI Divre 3 Palembang menyerahkan bantuan 1 unit ambulan dan 1 unit mobil toilet pada pemerintah Kabupaten Muara Enim pada Senin 8 Juni 2026. Bantuan melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan atau TJSL tersebut ditujukan untuk mendukung kesiapsiagaan serta penanggulangan bencana di daerah. Penyerahan bantuan dilakukan oleh Deputi 1 KAI Divre 3 Palembang, Bondan Mutiliu didampingi tim TJSL KAI Divre 3 Palembang kepada Bupati Muara Enim Edison yang didampingi Kepala BPBD Kabupaten Muara Enim Abdul Razak Putra bersama jajaran pemerintah daerah. Adapun bantuan yang disalurkan terdiri dari 1 unit ambulan toilet senilai 1,098 miliar dan 1 unit mobil ambulan senilai 614,2 juta rupiah. Kedua fasilitas tersebut diharapkan dapat memperkuat kapasitas daerah dalam memberikan layanan kemanusiaan saat terjadinya bencana. Manajer Humas KAI Divre 3 Palembang Aida Suryanti mengatakan, bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian dan kontribusi nyata perusahaan kepada masyarakat. Menurutnya, keberadaan mobil ambulan dan mobil toilet akan mendukung kegiatan tanggap darurat, pelayanan kesehatan lapangan, serta menyediakan fasilitas sanitasi bagi masyarakat terdampak bencana. Aida menambahkan mobil ambulan yang diserahkan akan dimanfaatkan BPBD Kabupaten Muara Enim sebagai sarana layanan gawat darurat bergerak. Kendaraan ini dapat digunakan untuk mengevakuasi korban ke fasilitas kesehatan, memberikan pertolongan pertama
di lokasi kejadian, serta mendukung operasional posko kesehatan di kawasan pengungsian. Bantuan ini merupakan wujud kontribusi perusahaan agar keberadaan KAI dapat memberikan manfaat yang lebih luas lagi bagi masyarakat. Mobil ambulan dan mobil toilet ini diharapkan dapat mendukung kegiatan tanggap darurat bencana, evakuasi medis, pelayanan kesehatan lapangan, serta penyediaan fasilitas sanitasi yang layak bagi masyarakat yang terdampak bencana. Ditambahkan Aida, mobil toilet ini akan difungsikan sebagai fasilitas sanitasi bergerak di lokasi pengungsian maupun wilayah terdampak bencana yang mengalami kerusakan infrastruktur dasar. Fasilitas tersebut dilengkapi tangki air bersih dan tangki limbah sendiri sehingga tetap dapat beroperasi meskipun pasokan air dan listrik mengalami gangguan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang. Pendengar, Wakil Bupati Muara Enim, Sumarni, ditunjuk sebagai pelaksana tugas Bupati usai Bupati aktif Edison ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi oleh KPK. Surat penunjukan PLT Bupati akan diserahkan Gubernur Sumsel Herman Deru di Palembang hari ini. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru hari ini dijadwalkan menyerahkan surat pelaksana tugas Bupati Muara Enim kepada Wakil Bupati Sumarni. Sumarni dikabarkan akan menjalankan roda pemerintahan di Muara Enim setelah Bupati Edison ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Informasi penyerahan surat pelaksana tugas Bupati Muara Enim kepada Wakil Bupati Sumarni didapat dari agenda pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang menjadwalkan kegiatan itu berlangsung pada pukul 9.00 pagi ini di Gria Agung Palembang. Gubernur saat dikonfirmasi kemarin menyebut penunjukan jabatan PLT Bupati akan dilakukan setelah ada pernyataan resmi dari KPK terkait status hukum yang bersangkutan sebagai tersangka dan ditahan sehingga berhalangan dalam melaksanakan tugasnya sebagai Bupati. Kita menantikan pemberitahuan resmi dari KPK mengenai status hukumnya, apakah saksi ataukah tersangka, yang kedua statusnya ditahan atau tidak. Komisi Pemberantasan Korupsi telah resmi mengumumkan Edison sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim pada konferensi pers yang berlangsung di gedung KPK malam tadi. Edison ditahan selama 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan perkara. Rian Apridani melaporkan. Berita terakhir, 4 posko Karhutlah Banyuasin siap hadapi kemarau panjang. Kepala Pelaksana BPBD Banyuasin, Reza Agus Perdana, mengatakan 4 posko tersebut disiapkan di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan cukup tinggi terhadap kebakaran lahan dan hutan. Pemerintah Kabupaten Banyuasin meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah seiring masuknya musim kemarau yang diperkirakan berlangsung hingga Oktober mendatang. Melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD, pemerintah daerah menyiapkan 4 posko terpadu di sejumlah wilayah yang dinilai rawan terjadi kebakaran lahan. Posko-posko tersebut akan menjadi pusat pemantauan sekaligus koordinasi penanganan apabila ditemukan titik api selama musim kemarau. Kepala Pelaksana BPBD Banyuasin, Reza Agus Perdana, mengatakan 4 posko terpadu akan ditempatkan di Kecamatan Rambutan, Banyuasin 3, Tanjung Lago, dan Pulau Rimau. Menurut Reza, posko tersebut akan mulai diaktifkan secara penuh pada periode Juli hingga Agustus, yang diperkirakan menjadi puncak musim kemarau tahun ini. Dalam operasionalnya, posko melibatkan personel gabungan dari BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, serta masyarakat peduli api. Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan mampu mempercepat deteksi dini sekaligus memperkuat upaya penanganan di lapangan. Untuk tahun ini kami BPBD menyiapkan 4 posko terpadu yang berlokasi di Rambutan, di Banyuasin 3, di Tanjung Lago, dan di Pulau Rimau. 4 posko itu akan melakukan aktivasi di sekitar bulan Juli sampai dengan Agustus. Selain menyiapkan personel dan sarana pendukung, BPBD Banyuasin juga terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Warga diimbau tidak membuka lahan dengan cara membakar karena beresiko memicu kebakaran yang lebih luas.
terutama saat kondisi cuaca kering. Sosialisasi juga menyasar perusahaan perkebunan yang memiliki kawasan cukup luas dan berpotensi terdampak kebakaran. Pemerintah daerah meminta seluruh pihak ikut berperan aktif dalam upaya pencegahan. BPBD menilai langkah antisipasi perlu dilakukan sejak dini mengingat musim kemarau tahun ini diperkirakan berlangsung cukup panjang. Pengawasan wilayah rawan dan koordinasi antar instansi terus diperkuat agar setiap potensi kebakaran dapat segera ditangani. Dengan kesiapsiagaan yang lebih maksimal melalui 4 posko terpadu, pemerintah Kabupaten Banyuasin berharap ancaman karhutla selama musim kemarau 2026 dapat ditekan sehingga dampaknya terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, dan aktivitas ekonomi dapat diminimalkan. Dari Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Sektor parkir masih menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial bagi Kota Palembang hingga Mei 2026. Wakil Bupati Muara Enim, Sumarni, ditunjuk sebagai pelaksana tugas Bupati usai Bupati aktif Edison ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi oleh KPK. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 0821 7927 9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Esi undur diri. Sampai jumpa. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Maju